di mana tempat kita berpijak. Ini yang menjadi kesalahan kita. Ngunduh yang pakarti, menuai tanaman kan kita. Saya yakin leluhur kita nggak marah kok, tapi malah prihatin, sedih. Kenapa anak cucu kita saya seperti ini? Karena pada dasarnya leluhur kita tidak mungkin marah pada kita. Karena pada dasarnya orang tua pasti akan cinta, penuh kasih sayang terhadap keturunannya. Tapi kesalahan kita sendiri yang kita menyalahi ajaran leluhur, kita menyalahi alam semesta. Ya, akhirnya kita mendapatkan walat. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini kita bangsa ini seperti dalam cengkeraman, kita dalam menjadi budak bangsa lain. Kita mengalami banyak keterpurukan. Bahkan kalau kita runut, bangsa ini mengalami keterpurukan, bahkan memperbudak diri ya. Kita ada bangsa lain itu sudah cukup lama, ya kurang lebih ya, hampir 500 tahun. Sehingga di video kita yang lain kita pernah membuat bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Bangsa mana saja yang pernah menjajah bangsa Nusantara? Mulai Kekhalifahan Ottoman Turki sampai saat ini, termasuk pemerintahan Hindia Belanda dan lain-lain. Semenjak kejatuhan Majapahit, bangsa ini benar-benar mengalami keterpurukan yang terus-menerus. Yang jadi perenungan kita, rasa ingin tahu kita. Kenapa bangsa ini, kenapa bangsa Nusantara ini mengalami keterpurukan? Seperti mendapatkan kutukan. Kutukan siapa? Kutukan alam ataukah kutukan leluhur kita? Terus apa saja kesalahan-kesalahan kita? Apa saja kesalahan-kesalahan bangsa ini kok sampai mendapatkan kutukan? Sampai kita mengalami keterpurukan. Rasanya seperti bumi dan langit. Pada masa Majapahit kita bagaikan di langit di atas. Kita mampu menguasai sepertiga dunia. Kita menjadi bangsa besar. Kita menjadi penguasa lautan. Tapi setelah Majapahit jatuh, kita benar-benar terpuruk pada titik yang terendah. Bahkan seolah-olah kita ini untuk mengangkat kepala kita saja tidak mampu. Kita dihina. Kita menjadi budak bangsa lain. Bahkan sampai detik ini. Kita direndahkan. Kita direndahkan oleh orang-orang keturunan Arab. Seolah-olah kita ini benar-benar bangsa budak. Kita seperti nggak punya harga diri. Oleh Malaysia pun bangsa kita direndahkan. Kita disebut bangsa Indon yang hanya bisa kirim
kirim tenaga kasar, kirim pembantu, kirim babu. Bahkan ketika kita memiliki presiden yang hebat seperti Pak Jokowi ini. Pak Jokowi melakukan moratorium dengan negara-negara yang biasanya kita kirim TKW. Terus setelah melakukan moratorium pemberhentian pengiriman TKW, Pak Jokowi mengajukan MOU, kesepakatan bersama, perjanjian bersama untuk melindungi TKW kita. Ini negara Arab tidak mau. Waktu itu berita begitu gencar. Negara-negara lain seperti Korea, Jepang, Tiongkok, ya, Hong Kong, ini mau melakukan MOU, perjanjian kerjasama tentang ketenaga kerjaan. Tapi Arab Saudi tidak mau. Bahkan TKW kita di Arab Saudi itu lebih nasibnya lebih sengsara bila dibandingkan TKW kita yang ada di Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Itu ini lebih terhormat mereka ketimbang TKW kita yang ada di daerah di Timur Tengah. Bahkan banyak kejadian TKW kita dipaksa untuk melayani seks majikannya. Dan TKW kita ini melawan. Sampai terjadi terolah perlawanan tadi. Ada yang sampai majikannya terbunuh. Ada juga TKW kita yang sampai bunuh diri, terjun dari gedung bertingkat karena karena merasa ingin menghormati atau menjaga kehormatannya. Bahkan banyak, ya, tidak sedikit ya, TKW kita berangkat masih gadis, masih perawan, pergi ke Timur Tengah, pulang stres, gila. Ini bahkan terjadi di keluarganya istri saya di Madiun. Kita bersyukur orang tersebut sekarang udah meninggal dunia. Kasihan, tersiksa, dia stres karena berangkat masih gadis, pulang sampai dia seperti trauma dengan laki-laki. Bahkan banyak TKW kita yang ke Arab, ke Timur Tengah, ini pulang membawa anak. Dan akhirnya bermasalah di imigrasi. Kenapa? Karena ibunya punya paspor, tapi anak si bayi tadi ini nggak punya paspor. Benar-benar bangsa kita bangsa yang terpuruk. Kita seperti mendapatkan kutukan. Karena itu kita akan bahas dalam sesi ini. Bangsa Nusantara ini mendapat. Ini adalah sebuah perenungan. Sehingga nanti kita harapkan para pemirsa memberikan komentar, masukan. Kenapa bangsa ini terpuruk? Kenapa bangsa kita mendapat kutukan? Siapa yang mengutuk kita? Leluhurkah? Alamkah? Bahkan ketika ada pemimpin kita yang mencoba mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, malah oleh orang-orang kita dimusuhi. Terlepas dari plus minusnya pemimpin kita, presiden kita, tapi fakta di lapangan, Pak Jokowi mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di kancah internasional. Tapi oleh bangsa sendiri malah dimusuhi, malah dihina, dibully. Seolah-olah
Bangsa ini tidak ingin bangkit dari keterpurukannya. Bangsa ini ingin tetap menjadi budak bangsa lain yang terus-menerus. Bangsa yang terhina dan dihinakan. Akan kita coba kita bahas, untuk kita renungkan bersama. Dan kita harapkan nanti para pemirsa di kolom komentar memberi masukan-masukan kita. Kita renungkan bersama, supaya bangsa ini menjadi bangkit, tidak lagi mendapatkan kutukan, tidak lagi terpuruk, tapi bangsa kita mampu merdeka jiwa raga. Ini yang menjadi tujuan besar kita. Dengan cara kita memberikan pencerahan lewat berbagai media ini. Nah, ketika bicara tentang kehidupan, orang Jawa mengatakan owah gingsir, mulur mungkret. Ya. Mulai kapan bangsa ini terpuruk? Apakah sebelum ini kita pernah jaya? Kenapa bangsa ini yang pernah jaya menjadi bangsa besar kok menjadi terpuruk? Ini yang kita kaji, yang kita renungkan, kita bahas. Ya. Ini mau dimulai siapa dulu nih yang memberikan apa? Silakan, Mas Anton dulu. Nyoba, monggo. Rahayu. Kutukan, timbul karena mungkin kesalahan atau melakukan dosa. Dosa yang paling menanggung. Terima kasih Mas Anton. Pak Ismanadi, ditanyakan, silakan. Rahayu. Ya, kalau memang bangsa ini mendapat kutukan apa benar leluhur kita ini benar murka. Leluhur kita ini benar murka gitu ya. Mbak Widya untuk mewakili remaja ini, bagaimana nih, anak muda remaja ini. Rahayu. Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda atau generasi penerus bangsa agar dapat berada pada jalan tinggi bangsa ini sendiri? Terima kasih Mbak Widya. Bangsa ini mengalami yang ditanyakan Mas Anton tadi apa? Diperhatikan apa? Kutukan bukan karena kesalahan. Apakah kutukan ini karena ada kesalahan? Terus Pak Ismail tadi, apakah ini benar-benar murkanya leluhur kita ya, sehingga kita. Nah, ketika bangsa ini kok terpuruk, seperti mendapatkan kutukan, ya tentunya melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi terlepas kesalahan itu, ya itu memang sudah kehendak Allah. Kenapa? Karena kehidupan ini kan memang mulur mungkret, owah gingsir. Bahasa lainnya adalah dinamis. Owah gingsir, mulur mungkret, cokro manggilingan. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Nah, kalau kita lihat, bangsa ini pernah jaya. Ya. Yang tercatat saja, kalau kita lihat dari berbagai literatur yang ada, bangsa ini pernah mengalami kejayaan itu sangat lama sebenarnya. Sebagai contoh, bangsa ini pernah mengalami peradaban besar yang digambarkan dalam cerita Wayang Purwo. Purwo itu kawitan. Purwo itu yang dimaksud dengan zaman Purwo ini adalah zaman sebelum tahun 1 dalam kalender. Tahun 1 dalam kalender Jawa versi Empu Hubayun ini kalau dikomparasi kalender Masehi ini adalah 911 sebelum Masehi. Tapi kalau tahun Jawa ini versinya Aji Soko ini kalau dikomparasi dengan kalender Masehi adalah
tahun 77 Masehi. Nah, zaman Purwo itu sebelum itu kita pernah mengalami kejayaan. Kita pernah mengalami peradaban besar. Sehingga pada zaman Purwo diceritakan leluhur kita ini sudah mengenal peluru kendali. Nah, kalau saat ini kan peluru kendali itu kan baru dikenalkan baru-baru ini. Bahkan termasuk yang kemarin sempat disinggung oleh Presiden Pak Jokowi ketika di Rapimnas pimpinan TNI Polri. Beliau menyinggung tentang adanya drone. Drone yang mampu mengejar Jenderal Sulaiman, pemimpin tentara Iran. Karena di situ pakai face, pakai wajah. Ini kan dikendalikannya dari Qatar, menurut Presiden Jokowi. Ini kan senjata yang mampu dikendalikan jarak jauh, peluru kendali. Dan itu kejadiannya baru beberapa tahun yang lalu. Sementara dalam cerita pewayangan, ini sudah dikenal adanya peluru kendali. Pusakanya Arjuna itu pusaka panah yang mampu dikendalikan. Terus pusakanya Karno ini mampu dikendalikan jarak jauh, mampu mengejar sasarannya. Ya. Sebagai contoh umpamanya dalam cerita pewayangan Baratayuda, bagaimana senjata panahnya Adipati Karno, yaitu senjata Kunto, itu ketika dilepas untuk mengejar sang Gatotkaca, walaupun Gatotkaca itu bisa terbang sampai di atas Mega, ya, sampai ketutup Mega, berarti kan sangat tinggi sekali. Ini senjata ini mampu mengejar. Dan cerita pewayangan seperti itu, mulai saya kecil saya sudah dengar gitu loh. Tahun 70-an, tahun 80-an saya sudah tahu cerita itu di pewayangan. Sementara senjata kendali drone tadi, ini untuk dunia barat, itu baru cerita beberapa tahun yang lalu. Salah satunya ketika drone dengan metode face wajah mengejar Jenderal Sulaiman, pimpinan tentara Iran, kalau nggak tentara Irak, Sulaiman. Jenderal Sulaiman. Itu di pidatonya Pak Jokowi ada tuh di medsos itu. Dulu kita pernah memiliki peradaban yang begitu canggih sekali. Leluhur kita dulu sudah mengenal atom. Orang mengatakan anasir banyu. Ini kan atom, zat yang kecil. Ini luar biasa. Leluhur kita udah dari sisi persenjataan itu seperti itu. Kita sudah mengenal atom, kita sudah mengenal peluru kendali. Yang kalau sudah dilepas, namanya tujuannya itu tadi Gatotkaca. Sampai ketemu. Walaupun Gatotkaca itu bersembunyi di balik awan sekalipun. Cerita itu turun-temurun mulai zaman purba. Sebelum tahun 1 kalender Jawa. Sementara oleh dunia sekarang, oleh negara-negara maju, baru dikenal beberapa waktu yang. Dan tahun-tahun itu, leluhur kita sudah mengenal peradaban maju, sudah mengenal tentang pakaian, kain yang peradaban yang luar biasa. Terus setelah itu abad ke-7, leluhur kita mampu membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu adalah ilmu arsitektur yang luar biasa, yang sampai detik ini belum terkalahkan. Sampai setelah
Oh ya, sebelum Borobudur abad ketiga itu kita pernah memiliki kerajaan apa namanya, kerajaan Medang Kampa. Kalingga Medang Kampa. Rajanya wanita, Ratu Sima. Ini sudah memiliki peradaban yang tinggi dengan bentuk suatu aturan kehidupan yang kesadaran. Benar-benar gomo budi. Kesadaran sampai diceritakan yang fenomenal itu putranya sendiri. Ini waktu ada pundi-pundi yang berisi uang emas tertinggal di jalan. Maksudnya sang pangeran itu diamankan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi ada versi lain, katanya sang pangeran itu tidak ngambil, cuma karena pundi-pundi itu terjatuh di jalan, terus kakinya itu nyenggol. Ada dua versi, yang satu versi katanya diamankan pundi-pundi tadi, yang versi lain mengatakan kakinya sang pangeran itu secara nggak sengaja itu nyenggol pundi-pundi. Itu pun dihukum oleh Ratu Sima, ibunya sendiri, dengan potong tangan. Ini oleh agama Dayo kan diklaim, oh ini hukum potong tangan ini kan hukum dalam ajaran kami katanya. Tapi mereka yang klaim tadi lupa kalau di ajarannya tidak mengenal pemimpin perempuan. Jangankan menjadi pemimpin negara, jadi pemimpin dalam ritual persembahyangan aja nggak boleh. Tapi kok dalam satu sisi ngeklaim, oh ini ajaran kami. Ini kan bertolak belakang. Leluhur kita sudah luar biasa dalam peradabannya, dalam membangun ilmu tata negara, sistem sosial kemasyarakatan yang sudah dibangun. Abad ke-7, leluhur kita mampu membangun peradaban Borobudur dan Prambanan. Sementara di daerah Timur Tengah, ini mohon maaf, mereka kalau pernah saya baca di literasi itu, mereka mohon maaf telanjang dada. Dia hanya memakai semacam cawat menutupi kemaluannya aja, terutama kemaluan yang bawah perut. Abad ke-7 Eropa masih gelap gulita. Tapi leluhur kita abad ke-7 sudah membangun Candi Prambanan dan Borobudur. Di situ ada reliefnya bagaimana leluhur kita sudah membuat kapal layar jung. Ada relief itu abad ke-7. Kita pernah mengalami kejayaan yang luar biasa. Sampai akhirnya Kerajaan Majapahit. Setelah itu kita hancur. Kita terpuruk. Apa kesalahan kita? Kenapa alam semesta murka? Apakah itu leluhur kita murka? Kalau menurut saya, apakah leluhur murka? Saya kira tidak. Leluhur itu sayang kepada keturunannya. Seperti halnya kita, seperti halnya Pak Isman Hati, pasti sayang sama Aruna. Leluhur kita tidak murka, tidak marah menurut saya. Tetapi ini adalah merupakan kesalahan kita sendiri. Ini merupakan kesalahan kita pada alam semesta. Kesalahan kita pada alam semesta dan juga bukan kemarahan alam semesta. Kenapa? Alam semesta itu cuma merespon perilaku kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Wong Jawa ngarani karma pala. Ngunduh waing pakan. Leluhur kita mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berpedoman 3 hal. Haik logis atau fenomenal, realistis atau kasunyatan. Yang ketiga harus selaras dengan jagat cilik, jagat gede.
Tetapi ya, kita terbuai dengan berbagai kemajuan leluhur kita. Setelah itu kita malas berpikir gitu loh. Ketika kita malas berpikir, itulah ada pengaruh asing masuk. Pengaruh asing masuk. Pengaruh asing tadi menawarkan sesuatu yang instan. Kamu tidak perlu mikir, ini loh ada manual book gitu. Ini loh ada tuntunan yang tinggal kita pakai. Sementara leluhur kita kan tidak mengajarkan seperti itu. Leluhur kita selalu mengatakan, nalaren le, nalaren duk, buktekno, buktikan sesuai kenyataan. Ojo gampang percaya, lakonono. Nalaren, buktekno, ojo gampang percaya, lakonono. Karena tidak ada kebenaran melebihi kenyataan. Kenyataan, kebenaran, tidak ada kebenaran melampaui kenyataan. Kenyataan suatu kebenaran sejati. Kenyataan sebuah kebenaran sejati. Bukan sesuatu yang kamu plase. Kalau kamu plase kan tetap belum kenyataan. Kan ada orang saat ini karena kepandainya bermain sandiwara. Tapi itu kan belum kenyataan. Karena masih ada sesuatu yang misteri. Sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Ini yang harus kita pegang. Harus kita pelajari. Kita jangan gumunan, gimiran, kagetan. Akhirnya kita menjadi malas untuk berpikir. Kita langsung telan mentah. Ini loh ada tuntunan. Oh ini tuntunan ini dari Tuhan. Kamu nggak usah mikir. Ini ada tuntunan. Kerjakan. Percayailah. Dasarnya ini loh buku. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali kita perilaku kita hanya nuruti perintah di manual book tadi, yang katanya buku dari Tuhan tadi. Dan harus kita yakini tanpa kita nalar. Kita melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam ini beragam, tapi mereka selalu ingin seragam. Karena kita melakukan kesalahan-kesalahan itulah akhirnya kita menjadi terpuruk. Kita menjadi budak bangsa lain. Kita tidak lagi tahu siapa diri kita. Seperti yang ditanyakan Mbak Widya tadi, bagaimana ketika kita tidak punya harga diri, kita tidak punya jati diri, kita tidak tahu siapa diri kita. Kita ini jelas-jelas keturunan Nusantara. Tapi banyak di antara kita malah ingin menjadi yang sok Arab. Bahkan kita lebih menghargai leluhur orang Arab daripada leluhur kita sendiri. Kita lebih memuja-muja tanah yang ada di Arab daripada di mana tempat kita berpijak. Ini yang menjadi kesalahan kita. Ngunduh foyeng pakarti, menuai tanaman kan kita. Saya yakin leluhur kita nggak marah kok, tapi malah prihatin, sedih. Kenapa anak cucu saya seperti ini? Karena pada dasarnya leluhur kita tidak mungkin marah pada kita. Karena pada dasarnya orang tua pasti akan cinta, penuh kasih sayang terhadap keturunannya. Tapi kesalahan kita sendiri yang kita menyalahi ajaran leluhur, kita menyalahi alam semesta. Ya, akhirnya kita mendapatkan walat. Banyak di antara kita mamanya diberitahu sama orang tua,
ojo mangan nang tengah lawang. Nah, kadang-kadang kita akan ngeyel gitu. Akhirnya kan setelah itu piringnya tadi kesampluk, makanan tumpah gitu ya. Itu kan kesalahan kita. Bukan karena orang tua kita marah, enggak gitu. Akhirnya enggak jadi makan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau entah leluhur kita itu murka kepada kita, saya yakin leluhur itu cinta pada kita. Murkanya leluhur adalah bentuk kasih sayang. Karena memang orang tua kita, atau kita lah pada anak kita. Sekali waktu kan kita marah pada anak kita. Untuk apa? Untuk memberikan penyadaran. Sehingga karena itulah ketika bangsa ini seperti mendapatkan kutukan. Kita terpuruk ratusan tahun, bahkan kurang lebih 500 tahun. Ini kan merupakan bentuk peringatan dari leluhur kita, dari alam. Supaya kita sadar diri. Tapi kenyataannya kan kita malah belum sadar diri, kadang-kadang kita malah menjadi-jadi. Demi memuja-muja budaya Arab. Demi memuja-muja leluhur orang Arab. Kita sampai jual tanah warisan kita. Jual kekayaan kita untuk ke sana. Kita lupa akan kehidupan kita sendiri. Kita lupa akan kehidupan anak cucu kita. Kita lupa kalau ternyata di dunia ini ada 4.000 bahkan sampai 7.000 agama. Dan semuanya adalah ajaran lokal. Loh kalau kita punya sendiri, loh kenapa kita harus pakai milik orang lain? Yang itu belum tentu benar. Atau taruhlah benar, tapi belum tentu cocok untuk kita. Karena setiap bangsa, setiap suku, setiap manusia akan memiliki perspektifnya masing-masing tentang Tuhan dan tentang filosofi hidup. Sesuatu yang baik menurut orang Arab belum tentu baik menurut orang Jawa. Apalagi begitu juga yang baik menurut orang Cina belum tentu baik untuk orang Jawa. Kalau ada orang Jawa yang mencoba gatuk-gatuk nih. Oh ini bisa selaras katanya. Nggak perlu ditanding-tandingke, tapi disandingke. Itu. Kenyataannya apa? Ketika mereka mencoba menyanding-nyandingke antara ajaran Israel atau ajaran Arab dengan ajaran Jawa, rata-rata apa? Ajaran Jawa yang dirusak, direndahkan. Sehingga walaupun mereka bicara tentang ajaran Jawa, tapi ujung-ujungnya tetap memuja-muja Arab atau Israel. Seolah-olah tidak ada baiknya, tidak ada benarnya ajaran Jawa. Seolah-olah kebaikan, kebenaran, moral itu hanya milik mereka saja. Hanya milik orang Arab, orang Israel. Dan ini sebenarnya tidak terjadi pada diri kita saja. Bangsa Eropa itu pernah 800 tahun mendapatkan kutukan, mengalami kegelapan sampai mereka tersadarkan. Ada revolusi Renaissance, ada revolusi industri, ada revolusi gereja. Baru mereka bangkit. Nah, ketika melihat, berkaca, belajar dari peristiwa yang ada di Timur Tengah dan di India. Karena itulah apa yang harus kita lakukan. Kita mencoba melakukan pencerahan-pencerahan pada bangsa ini semampu kita. Dan kita juga bersinergi dengan komponen-komponen bangsa lain demi masa depan anak cucu kita. Kita melakukan pencerahan lewat berbagai media. Mulai tahun 98 kami Rakyat Prasojo, organisasi Rakyat Prasojo itu siaran di berbagai media radio dan televisi mulai tahun 98. Setelah itu kurang lebih sekitar mulai 3 tahun yang lalu kita mencoba merambah di channel YouTube. Kemarin ada banyak teman-teman yang memberikan
ide supaya kita live lewat TikTok katanya. Ini yang masih kita pelajari. Ini langkah kita untuk memberikan pencerahan semampu kita. Dan ini adalah perjuangan besar. Sehingga kita tidak mungkin berjuang sendiri. Kita perlu bersinergi dengan berbagai komponen yang lain. Sehingga kita terus menjalin dengan berbagai saudara kita di Nusantara ini untuk selalu bekerja sama. Dan kita jalin dengan saudara-saudara kita yang ada di Sasa, di Sumba, di Bali, di Kalimantan, di Sumatera, di Irian Jaya atau di Papua, di Kamboja, Thailand, Filipina. Kita jalin, kita saling bertukar informasi. Ingat, supaya kita lepas dari kutukan. Kembali kita menjadi bangsa yang besar. Bangsa Jepang ini bisa bangkit karena mereka selalu menjunjung tinggi budaya leluhurnya dan selalu memuja-muja leluhurnya. Begitu juga dengan Inggris, Jerman, bahkan Arab, dunia Arab. Ini bisa maju, mereka tanpa bekerja pun bisa memberikan makan gratis, gaji gratis pada rakyatnya. Kenapa? Karena mereka memuja-muja leluhurnya. Bahkan bangsa lain mereka paksa dengan halus untuk turut memuja-muja leluhur mereka. Termasuk bangsa kita. Dipaksa secara masif halus untuk memuja-muja leluhur mereka. Intinya apa? Kita bisa menjadi bangsa besar kalau kita menjunjung tinggi budaya leluhur kita dan menjunjung tinggi leluhur-leluhur kita. Bangsa ini terpuruk, bangsa ini mendapatkan kutukan karena kita melupakan leluhur kita. Melupakan ajaran-ajaran leluhur kita, melupakan budaya leluhur kita. Bahkan kita malah mengagung-agungkan budaya bangsa lain. Bahkan sampai mitologi-mitologi pun kita telan mentah-mentah. Yang jelas mitologi seringkali kan tidak sebanding lurus dengan realistis gitu. Jadi, ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Anton? Ya, silakan. Apakah ada cara khusus atau ritual khusus untuk menebus kutukan itu? Ya, ya, terima kasih Mas Anton. Pak Asmanati, ya, Mbak Widya. Ya. Apakah ada cara khusus untuk menebus kesalahan-kesalahan tadi? Ya tentunya secara hukum alam tidak bisa, Mas. Kenapa? Alam itu kan berproses mulur mumret tadi saya katakan. Owah gingsir, cokro manggilingan. Ya tentu harus kita lewati. Bagaimana kita harus menanam dulu untuk panen. Nah, kalau saya lihat leluhur kita itu sudah mulai tersadarkan itu sudah cukup lama. Ketika bangsa kita terpuruk karena kedatangan tentara-tentara dari Kekhalifahan Ottoman. Nah, sementara bangsa kita yang melakukan MOU dengan Kekhalifahan Ottoman yang tercatat tahun 1478, terus ada 1520, terus ada catat lagi 1527 ya. Setelah kejadian itu, orang-orang yang tadi lebih memuja-muja ajaran dayuh, memuja-muja penjajah, ini sebenarnya sudah ditegur oleh Allah. Apa bukti teguran tadi? Setelah keterpurukan kehancuran kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak itu selalu bunuh-membunuh antar saudara sendiri. Kenapa?
Siapa menanam akan menuai, karena mereka dulunya banyak membunuh. Akhirnya di antara mereka sendiri saling bunuh. Tetapi orang-orang kita belum sadar. Setelah itu mulai ada kesadaran. Nah, karena ini penjajahannya kan penjajahan psikis, ideologi, pikiran. Nah, akhirnya mulai ada kesadaran-kesadaran itu era tahun 1700-an, 1800-an itu mulai ada kesadaran. Termasuk kasusnya bagaimana Sunan Amangkurat I ini membunuh ribuan orang yang mabuk Arab. Waktu itu Sunan Amangkurat I itu berpandangan orang yang mabuk ideologi, mabuk Arab ini lebih berbahaya daripada orang yang dari penjajahan Belanda. Sehingga pada waktu itu Sunan Amangkurat I itu malah kerjasama dengan Belanda untuk menyadarkan ini. Tapi itu tadi, alam belum berkehendak. Bagaimana juga proses alam nandur ngunduh itu harus berproses secara alam, tidak bisa instan. Nah, akhirnya ini harus berproses, Mas. Nah, termasuk kita ini berproses mengemban tugas alam untuk memberikan pencerahan pada bangsa ini. Ini tidak bisa secara instan. Syaratnya apa? Ya kita harus cerdas gitu loh. Kenapa? Karena kita kembalikan lagi ajaran leluhur kita. Karena antara budaya kita, ya, ajaran leluhur kita, ajaran Jawa, budaya Jawa, ini dengan budaya Dayo, ini bertolak belakang. Ajaran leluhur kita selalu berdasarkan fenomenalar atau high logic, realistis atau kasunyatan, dan harus sesuai dengan teles alam semesta. Sementara ajaran Dayo ini cenderung rata-rata unlogic, tidak masuk akal, unlogic, hanya berdasarkan iman dan dalil. Seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan banyak di antara mereka tokoh-tokohnya belum pernah mati, tapi kalau cerita pasca kematian seolah-olah mereka pernah mati. Hanya berdasarkan tulisan di manual book mereka. Bertolak belakang. Sehingga kalau bangsa ini benar-benar ingin lepas dari kutukan, ya ini tadi kuncinya. Kita harus benar-benar kembali ke ajaran leluhur kita yang baik logik, realistis, dan sesuai hukum alam. Sementara ajaran Dayo tadi unlogik, hanya berdasarkan iman dan dalil, dan mereka cenderung bermusuhan dengan hukum alam. Kenapa? Hukum alam itu beragam, tapi mereka malah ingin menyeragamkan. Kalau menyebut Tuhan harus dengan nama ini, kalau nggak nama ini salah. Ini kan berlawanan dengan hukum alam yang memang harus beragam. Kalau berpakaian harus begini. Mereka ingin menyeragamkan alam. Ini bertolak belakang tadi dengan hukum alam yang beragam. Nah, proses ini adalah proses alam. Kita harus bersinergi dengan energi semesta. Karena itulah salah satunya kita pernah melakukan ritual kebangkitan Nusantara, keliling Nusantara membuka energi alam. Supaya sinergi antara energi yang ada di mikrokosmos para manusia-manusia, anak bangsa ini dengan energi semesta. Ini kita lakukan sebuah tim, rombongan. Dan itu kita lakukan di berbagai penjuru Nusantara. Enggak cuma di Indonesia malah. Mudah-mudahan langkah kita ini ya mampu akan membangkitkan bangsa ini dan keluar dari kutukan yang luar biasa ini. Kutukan yang sangat menyakitkan. Bangsa ini malah rela memperbudak dirinya pada bangsa lain. Sehingga ada sebuah penggambaran
bangsa ini seperti gadis yang cantik nan molek, diperkosa oleh laki-laki yang tua, laki-laki yang dengan wajah yang sangar, bahkan wajahnya pernah tergores pedang seperti perompak, perampok. Benar-benar serem karena dia terbiasa suka membunuh orang. Anehnya, gadis cantik nan molek tadi malah menikmati diperkosa. Malah minta diperkosa berkali-kali malahan. Inilah kondisi bangsa ini. Benar-benar mendapatkan kutukan. Mudah-mudahan bangsa ini semakin hari semakin tercerahkan. Semakin sadar untuk menuju kebangkitan Nusantara, untuk menuju kemerdekaan jiwa raga. Kita bersyukur dengan munculnya Presiden Jokowi yang mengarah ke sana. Kita bersyukur Pilpres kemarin dengan lancar dan dimenangkan oleh orang yang benar-benar berkarakter Jawa. Walaupun diserang membabi buta, dia tetap tenang. Kita bersyukur kita memiliki ibu negara yang benar-benar wanita Indonesia. Bukan wanita yang berpenampilan dan berkarakter seperti bangsa lain. Karena terbuai janji-janji fata morgana. Mari kita semua harus berjuang bersama, bersinergi. Karena ini adalah perjuangan besar. Putrimo tidak akan mampu berbuat apa tanpa dukungan dan jaringan sinergitas dengan komponen lain. Jadi ada lagi yang ditanyakan, Mas Anton? Mengenai energi alam, apakah ada pusat bumi atau pusat bumi? Apakah yang ini yang dikatakan energi alam? Yeah. Untuk penjelasan. Yeah. Terima kasih Mas Anton. Pak Esmenati ditanyakan, Pak Widya. Ya. Apakah ada pusat energi alam? Kalau yang saya rasakan itu tidak ada. Karena setiap alam punya energi masing-masing dengan keistimewaan masing-masing. Sehingga ada sebuah omong kosong yang mengatakan, oh pusat energi alam itu di sini, oh inilah tempat suci. Terus akhirnya orang digiring mindsetnya pelan-pelan untuk menuju ke sana, memuja-muja tempat itu. Sampai dia harus rela mengorbankan segala harta bendanya. Ini kebohongan publik ini. Karena setiap tempat lokasi di alam semesta ini memiliki kelebihan masing-masing. Dan itu adalah anugerah Allah. Seperti halnya Mas Anton pernah ngikuti kita naik Gunung Katu. Di sana kita temukan energi tersendiri. Mas Anton pernah kita ajak ritual ke Candi Kidal. Di sana pun kita merasakan sebuah energi tersendiri. Kita pernah ke lereng Gunung Arjuno. Di sana pun merasakan energi tersendiri. Dan setiap tempat memiliki energi masing-masing dengan karakter dan warna masing-masing. Sehingga apa? Kita tidak perlu mengagung-agungkan, memuja-muja salah satu tempat hanya karena janji fata morgana sampai kita mengorbankan harta benda kita. Padahal harta benda kita itu seharusnya untuk anak cucu kita. Untuk kesejahteraan bangsa ini. Bukan malah kita memberikan kesejahteraan pada bangsa lain. Hanya karena janji fata morgana. Sampai kita jual sawah, jual mobil. Padahal sawahnya tadi warisan dari leluhur kita. Bukan hasil keringat kita sendiri. Dan setiap tempat memiliki keistimewaan masing-masing Mas Anton energinya. Sehingga kalau kita tidak memuja-muja suatu tempat, tentunya apa? Ya kita santai aja. Kalau kita pas ada duit, kita ada kerentek mau ke Timur Tengah, mau ke Arab ya silakan. Tapi bukan karena kita muja-muja sampai mengorbankan segala hal. Ke sana apa? Ya ke sana ngelencer. Ngapain kita ke sana? Terus kita
karena ada rezeki suatu saat kita ingin ke Eropa, ya kita ke sana ngelencer aja. Karena kesadaran tadi. Bukan karena kita memuja-muja, karena janji-janji fata morgana yang bersifat delusi dan halusinasi tadi. Sehingga kan kita tidak perlu memaksakan diri, mengorbankan segalanya, karena terbuai janji fata morgana. Ada waktu, ada rezeki ke sana. Kita rasakan energi yang di sana. Mas Anton paham ya yang saya maksudkan ya. Nah, jadi di mana-mana ada energi. Tetapi yang paling utama adalah di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu energi alam yang luar biasa. Jangan sampai kita memijak tanah yang ada di Jawa, di Nusantara ini, tetapi kita malah memuja-muja langit yang ada di Eropa atau langit yang ada di Timur Tengah. Ya nggak nyambung. Malah kita akhirnya apa? Stres sendiri seperti orang gila karena kita mabuk janji fata morgana. Bukan kesadaran yang utuh, bukan sebuah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan jiwa raga. Ya, ada lagi yang ditanyakan lagi? Ya. Apakah sebuah bencana yang terjadi misalnya gunung meletus, tsunami, apakah ini tanda juga dikatakan sebagai kutukan juga? Wajar penjelasan. Terima kasih Mas Anton. Ketika terjadi bencana alam, ya gempa bumi, gunung meletus, ya ini memang merupakan siklus alam, Mas. Itu dinamika alam. Kalau menurut saya itu bukan karena alam murka, bukan karena itu hukuman. Ya. Karena selama ini kan digiring oleh orang-orang yang agamis kan mengatakan, oh ini musibah, ini hukuman Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah menghukum. Ya. Ketika ada bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, ada banjir, ada gempa, ini adalah siklus alam, dinamika alam. Nah, kita oleh leluhur kita diajari untuk bersinergi dengan alam. Kita bersinergi dengan alam, kita menyatu dengan alam. Sehingga apa? Ketika gunung itu akan meletus, kita sudah tahu. Ya, karena kita bersinergi dengan alam, kita mampu membaca tanda-tanda alam. Akhirnya kita pindah tempat. Terus semuanya, akhirnya karena kita ini bersinergi dengan alam, kita menyatu dengan alam, kita menjadi tahu, ini tanahnya tanah resapan. Nah, kalau tanah resapan ya jangan untuk tempat tinggal. Akhirnya menjadikan bisa banjir, karena tanah resapan kan memang untuk air meresap. Saat ini banyak sekali loh tanah-tanah resapan yang jadi hunian. Akhirnya banyak kota-kota yang banjir, karena mereka tidak mau belajar dengan alam. Oh, ini tanah resapan kok dibuat hunian. Terus ada lagi yang tanah itu kan merupakan ada pergerakan. Tanah bergerak, pergerakan alam. Nah, tentunya tempat seperti ini juga tidak boleh untuk hunian. Akhirnya juga akan memakan korban ketika terjadi tanah longsor. Ini pergerakan. Terus mamanya ada lempeng bumi. Leluhur kita sejak dulu sudah mempelajari kalau di bawah bumi kita ada lempeng bumi. Sehingga di berbagai serat-serat kuno dikatakan adanya ring of power. Cincin api. Di lingkaran ring of fire. Terus juga dikatakan ada dua lempeng bumi. Ini PTT Taksokonto Bogo. Ini sekali waktu kan bergerak ini lempeng bumi. Nah, leluhur kita tadi diajari bagaimana kita bersinergi dengan alam, akhirnya kita tahu membaca tanda-tanda alam. Sehingga ketika ada bencana kita tidak terjadi korban yang besar. Kalau tempat tanah bergerak kan biasanya leluhur kita kan ditanami banyak pohon. Nah, saat ini kan malah pohon-pohonnya ditebang, akhirnya kan tanah longsor. Ini kelemahan kita. Karena kita merusak alam, kita tidak mampu lagi bersinergi dengan alam, kita tidak mampu lagi membaca tanda-tanda alam.
Ada lagi pertanyaan? Mengenai leluhur itu, leluhur Nusantara. Yeah. Itu Nusantara kan juga Filipina, Thailand, bisa juga itu. Nah, itu kan apakah bisa dikatakan leluhur saya? Kan bukan saudara. Terima kasih Mas Anton. Ya. Leluhur Nusantara itu kan memang ya sampai Filipina, Thailand, Kamboja dan sebagainya. Apakah itu leluhur saya? Belum tentu. Tapi kalau itu leluhur kita, iya. Karena untuk menuju kita, itu kalau kita telaah, ini urut-urutannya itu membutuhkan 200 berapa ya? Saya pernah ngitung itu di grup Rakat Prasojo, pernah saya share itu. Kita membutuhkan kurang lebih 288 rangkaian. Sehingga ya kalau dikatakan itu leluhur kita, ya dalam bentuk jamak. Leluhur adalah orang tua kita yang benar-benar luhur budi pekertinya, luhur kedudukannya, karena sudah tidak lagi fisik. Tapi gambaran leluhur kita yang nyata adalah orang tua kita. Sehingga kita harus banyak belajar, sehingga di dalam konsep Jawa, urip itu langgeng, hidup itu kekal. Leluhur kita memang sudah tidak lagi memiliki fisik material, tetapi energinya, sukma sejatinya masih bisa kita ajak berkomunikasi. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai salah sangka. Banyak di antara kita yang kadang-kadang kemasukan makhluk gaib, terus akhirnya bermain halusinasi, delusi, seolah-olah kedatangan leluhur yang bukan semestinya. Karena itu tetap gunakan akal sehat kita, tenim mengenalar, kasunyatan realistis, dan serateles atau jagat cilik, mikrokosmos, makrokosmos. Ini ada lagi Mas Anton, cukup? Ya, Mbak Widya cukup, Mas Pak Ismanto, Pak Ismanadi, ya, sampai keliru jenenge. Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita. Kenapa kita mendapatkan kutukan? Kenapa bangsa ini terpuruk? Kenapa kita menjadi budak bangsa lain? Bahkan kita cenderung memperbudak diri pada bangsa lain. Kenapa kita tidak sadar-sadar? Karena memang penjajahan psikis itu lebih berat daripada penjajahan fisik. Ketika kita dijajah fisik, itu dalam waktu dekat kita langsung terjadi pemberontakan. Tetapi ketika kita dijajah psikis, kita seringkali nggak sadar, bahkan kita cenderung seperti memperbudak diri kita pada orang lain. Kita diperbudak dengan senang hati, dengan sukacita. Sehingga banyak orang menggambarkan bangsa ini seperti gadis cantik nan molek, diperkosa oleh orang yang sudah tua, serem, wajahnya seperti pernah tersayat pedang, sangat menakutkan. Tetapi sang gadis cantik nan molek tadi malah menikmati diperkosa, malah bahkan minta diperkosa. Bukannya dia menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan. Mudah-mudahan ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Nah, para pemirsa, sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.